Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua yang merayakan. Sebelum kita mulai, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Konjen RI Shanghai, Bapak Denny Kurnia, Kepala ITPC Shanghai, Bapak Indra Prahasta Ignatius, Presiden Inajam, Bapak James Hartono, PMI, Kak Aisyah, mahasiswa dari Nanjing, dan juga mahasiswa dari Shanghai, Bang Andika, dan juga Mami Lina yang telah bersedia ikut acara virtual silaturahmi antar WNI di masa lockdown yang diselenggarakan channel Nongho. Oh ya teman-teman Nongho, bagi yang nonton, bila ada pertanyaan, boleh nih diketik di kolom live chat. Mumpung nih ada Pak Konjeng dan semuanya yang di sini. Nah, ntar kami akan memilih beberapa pertanyaan ya. Pertama-tama kita undang Bapak Konjeng Shanghai untuk sharing kondisi Bapak dan ada kesulitan nggak selama lockdown ini, Pak? Kesulitan sebetulnya tidak begitu ya. Mungkin memang ini kejadian yang memprihatinkan dan wajar jika orang mendapatkan kesulitan. Artinya kan berkurang kebebasan kita untuk bergerak, tetapi secara umum baik-baik saja karena kebetulan puasa ini bertepatan dengan masa lockdown di Shanghai. Jadi tema utama puasa kan maksud dari bulan Ramadan adalah buat kita untuk menahan diri, sabar, tawakal. Sehingga ya sebetulnya bagian dari praktek untuk menghadapi keprihatinan, menghadapi musibah, bulan puasa itu ya membuat kita biasa untuk menahan diri, untuk sabar, untuk tawakal. Sambil ikhtiar tentunya. Ikhtiar agar kita juga bisa terbebas dari kasus. Karena kan ketika PCR test atau antigen ada rasa deg-degan juga. Bagaimana kalau positif kan? Repot. Jadi ya ikhtiar dalam arti menjaga diri agar misalkan ketika ada kiriman barang ya dibersihkan dan sebagainya supaya secara maksimal kita ikhtiar terbebas dari kemungkinan ada penularan virus. Itu saya kira. Lalu jadi ya, dan juga memang kita sekarang berada di dalam momen yang katakanlah luar biasa, yang unusual di dalam sejarah panjang peradaban manusia ya. Bayangkan ada satu virus yang demikian mudah menjangkit, yang tidak terbayangkan oleh umat manusia sebelumnya, dan Shanghai mau nggak mau harus berkorban dalam rangka menyelamatkan Cina, Tiongkok secara keseluruhan kan. Jadi mati-matian harus mencegah virus ini tidak lolos keluar Shanghai. Jadi bagian dari pengorbanan Shanghai yang sangat diperlukan saat ini. Sebulan lebih lockdown berlangsung. Sambil mempelajari perilaku virus itu dan bagaimana cara mengatasinya. Mau nggak mau, dengan kebijakan nol COVID itu Shanghai harus sukses menghentikan COVID tidak sampai menyebar keluar. Nah ini semua akan menjadi pengetahuan dan ilmu yang penting bagi umat manusia ke depan tentang bagaimana menghadapi virus. Apakah itu termasuk vaksinasinya, termasuk bagaimana menata pengelompokan manusia, rumahan, melalui proses yang ada precautionary zone, ada control zone, ada lockdown zone kan, seperti itu. Termasuk ya mendeteksi perilaku pola-pola penyebaran virus itu melalui tes-tes PCR dan antigen yang rutin. Saya kira gitu. Oh, berarti walaupun kena lockdown, tapi karena sekarang juga lagi momen puasa, sebenarnya kita juga harus bersyukur ya Pak ya. Karena sebenarnya dalam momen puasa itu kita memang harus bersabar dan menerima keadaan apa adanya. Benar ya Pak ya? Ya, jadi betul. Puasa itu artinya menahan diri, sabar, dan tawakal. Jadi kebetulan momennya puasa
lockdown, ya kami jalani saja dengan sebaik-baiknya, dengan ikhtiar yang terbaik. Oke, makasih Pak. Masih ada tambahan lainnya Pak? Saya kira giliran yang lain aja. Oke, Ya, makasih Pak. terima kasih. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ke Pak Indra dari ITBC Shanghai. Halo Pak Indra. Halo, halo Anas dan semuanya. Kabar baik ya? Pak, kan bisnisnya gimana nih ITBC Shanghai selama lockdown? Ini kan lebih susah ya, jadi kondisinya begini. Bagaimana menghadapinya? Karena kan yang saya tahu bisnis China dan Indonesia sekarang makin lama makin banyak kan ya? Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau kami ya ITB Shanghai itu kan bukan entitas bisnis ya, tapi lebih ke kami kan perwakilan pemerintah dari Kementerian Perdagangan yang ada di China, khususnya di kota Shanghai. Tujuannya kegiatan kami di sini itu kan untuk membantu mempromosikan dan memperkenalkan barang-barang Indonesia, barang dan jasa ya Indonesia di China. Jadi aktivitas kami lebih banyak memang pada akhirnya sangat terganggu sih sebenarnya 1 bulan terakhir ini karena banyak kegiatan harus dipending gitu. Jadi kayak aktivitas yang kami harusnya bulan Mei ini kami ada promosi gitu kan, kegiatan promosi pameran itu harus ditunda sampai akhir tahun. Kemudian kami sekarang lebih banyak menangani yang memang bisnis keseharian yang kita bisa jalankan dari jarak jauh. Jadi yang kami lakukan saat ini adalah lebih banyak membantu inquiries dari Indonesia. Jadi kayak dari pengusaha-pengusaha di Indonesia yang mau masuk ke pasar China itu lebih banyak mereka biasanya kan mencari nih calon buyer atau membantu promosikan barang-barang dan misalnya juga ingin mencari informasi tentang calon buyer tersebut, legalitas mereka. Nah, ini sementara cuma bisa kita bantu ya hanya melalui pengecekan yang bisa kita bantu lewat online ya. Jadi biasanya kan kita harus lebih detail lagi membantu mereka. Jadi untuk membantu pembuktian legalitas perusahaan calon buyer itu. Jadi kita biasanya akan cek lokasi, cek tempat, dan itu otomatis sekarang tidak bisa dilakukan. Kemudian nanti kalau bicara tentang daily bisnisnya perusahaan Indonesia kira-kira ya di China mungkin lebih banyak nanti ke Pak James kali ya dari Inacham gitu. Nah, tapi ya sebenarnya kalau dari sisi perdagangan kita ini mengalami peningkatan yang cukup baik dengan Tiongkok. Jadi angka total perdagangan kita itu selalu naik tiap tahunnya. Tahun lalu itu juga rekor kita itu bisa mencapai total perdagangan 100 miliar US dollar dengan China. Dan untuk trimester pertama atau di kuartal 1 ya, itu sebenarnya kita juga mengalami peningkatan perdagangan kita. Ekspor maupun impornya kita naik. Jadi sekitar bahkan mungkin hampir 2 kali lipat dari 2 tahun yang lalu untuk trimester pertama. So, saya pikir sih tentu ya lockdown ini akan sangat berpengaruh sebenarnya karena banyak bisnis-bisnis besar yang ada di China, yang di Shanghai ini kan operasionalnya dari Tiongkok gitu, dari Shanghai maksudnya. Jadi banyak bisnis yang harus shutdown gitu kan. Dan meskipun port-port di Shanghai di China itu sebenarnya masih beroperasi semuanya ya, kecuali di Shanghai mungkin portnya tidak beroperasi full capacity. Tetap lalu lintas perdagangan itu masih berjalan, hanya saja mungkin untuk port di Shanghai dan sekitarnya nggak akan full capacity seperti yang sudah. Saya kira seperti itu ya dari saya gitu. Oh, berarti mengalami peningkatan ya Pak ya. Jadi Ya. barang-barang yang masuk dari Indonesia tetap masih lancar ya Pak? Ya, dibilang lancar tidak juga. Jadi kalau yang port melalui Shanghai dan port-port sekitarnya itu mungkin sedikit terhambat ya gitu. Jadi kalau misalnya port-port lain sih masih oke dialihkan. Oh, oke. Berarti Shanghai tetap masih buka ya, bukan Ya. full tutup, cuman tidak beraktivitas seperti capacity. dulunya. Iya. Oh ya Pak, apartemen Bapak gimana Pak? PCR tiap hari kah? Ya, kita sudah di apartemen kami sih di sini kita tinggalnya di distriknya distrik Minang, cuma seberang apartemen saya itu sudah Changning, jadi perbatasan lah ya. Di apartemen saya itu
kita sudah masuk ke level 3 ya, precautionary. Jadi kita sebenarnya sudah 1 minggu terakhir ini sudah diizinkan untuk lalu lintas keluar gitu kan. Tapi juga meskipun tetap harus ada izin ya, semacam surat jalan gitu. Bersyukur sih sebenarnya kita sudah lumayan enak lah daripada yang 3 minggu pertama harus di dalam ruangan terus itu. Sekarang juga dan juga suplai makanan juga sudah lumayan bagus karena beberapa grup buying masih jalan ya, grup buying masih jalan. Kemudian beberapa toko shop yang melayani delivery itu Waimai, Lema itu sudah buka lah beberapa toko. Jadi kita juga bisa personal order juga bisa. Untuk Bapak udah dapat berapa kali ya, Pak? Bantuan dari pemerintah ya, itu kurang lebih 3 kali ya. Sejak awal lockdown 3 kali ada kali kita dapat bantuan sayur, buah gitu, daging juga ada, daging bebek malahan pernah kita dapat terima. Oke, mantep. Berarti untuk makanan sekarang udah bisa beli sendiri, jadi udah gampang ya Pak ya? Ya lumayan, sudah sangat terbantu, sudah lebih relax lah sekarang. Oke, terima kasih Pak buat sharingnya. Sama-sama, semoga semua tetap sehat. Oke Pak, makasih buat sharingnya. Terima kasih. Sekarang kita bakal ngobrol dengan Presiden Inajam, Pak James. Gimana kabarnya? Dan tadi kata Pak Indra kalau mau tanya tentang bisnis harus cari Pak James ya. Nah, gimana nih kabarnya Pak James? Ya, selamat siang teman-teman semua. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada teman-teman yang merayakan. Dan juga untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia, yang ada di Shanghai, ada di seluruh China, Shalom kepada semua teman-teman. Ya, begitulah. Ya, ini pengalaman yang luar biasa. Saya sudah 22 tahun di China, pertama kali mengalami hal yang demikian. Ini juga sesuatu hal yang baru untuk saya ya. Jadi ya kita hadapin saja. Ya, kali ini kejadian lockdown di Shanghai ini luar biasa sekali ya. Kita juga banyak teman-teman semua dalam masa lockdown ini mengalami banyak hal. Ada yang lucu-lucu, ada yang aneh-aneh juga. Jadi benar-benar luar biasa deh pokoknya pengalamannya. Tetapi bisa cerita dikit nggak anehnya itu gimana, lucunya gimana? Satu aja, satu aja Pak. Ya begitu. Contohnya. Jangan diceritain semua Pak James. Contohnya itu banyak itu pengusaha laki-laki jadi tukang masak sekarang. Wih. Jadi belajar masak, jadi koki, ya. Dan dulunya nggak pernah masak, sekarang ya terpaksa cari hiburan. Jadi masak itu kecuali tuh Pak James. Pak James dari dulu memang jago bikin daging barbecue. Jadi di lockdown itu tenang aja. Pokoknya jangan diceritain semua Pak James. Mau beli dagingnya susah Pak. Jadi ya benar-benar lucu sekali ya, karena saya nggak pernah kepikir bahwa bisa benar-benar terjadi di dalam hidup saya ini. Awalnya saya pikir ini Shanghai pasti aman, nggak apa-apa lah. Pasti Shanghai ini termasuk manajemennya yang paling ketat dan paling bagus ya. Waduh, rupanya ini luar biasa. Ada yang dikunci, ada teman juga yang dikunci di rumah, nggak bisa keluar apartemennya. Tapi ada juga teman yang nggak pernah dikunci. Tapi ya tetap nggak boleh keluar compound gitu ya. Ya, jadi begitulah kira-kira. Oke. Dan bisnis anggota Inajam gimana Pak? Atau WNI lainnya selama lockdown di Shanghai? Bisnisnya gimana itu? Kalau kita bilang bisnis ya, mungkin hampir nggak ada bisnis yang lebih bagus daripada yang sebelum kejadian masif ini. Jadi rata-rata pasti dampaknya ada plus atau plusnya berapa besar, minusnya berapa banyak aja. Yang saya amati kalau kejadian di Shanghai ini bukan cuma hanya bisnis yang di Shanghai yang terdampak, tapi seluruh China juga terdampak karena masalah logistik ya, dan karena banyak hal juga Shanghai juga merupakan pasar yang cukup besar bagi seluruh China.
Jadi kalau kita bilang keseluruhan bisnis yang masih jalan ya, seluruh China itu mungkin menurun kira-kira 20-30%. Tapi kalau bisnisnya cuma di Shanghai, ya sudah, babak belur. Seperti kita lihat juga kan, apalagi yang di service industri, restoran, apa segala macam, ya kita pertama kali pikirnya cuma lockdown 4 hari. 4 hari ditambah 2, tambah lagi 2 hari, ditambah lagi 2 hari. Akhirnya dihajar terus, nggak berhenti-berhenti. Jadi memang kondisi keadaan ini sangat sulit ya. Jadi it's really very unpredictable. Tetapi ada hikmatnya juga, seperti Pak Konjen tadi bicara. Saya juga udah kurus 4 kilo, Pak. Walaupun saya nggak puasa. Jadi ada teman yang bilang, saya tambah gemuk. Saya bilang, kok bisa tambah gemuk? Saya tambah kurus, saya bilang. Jadi ada yang tambah gemuk, ada yang tambah kurus. Ya nggak tentu lah. Jadi hajar terus, nggak berhenti-berhenti. Hikmahnya berarti lebih ke penurunan berat badan ya. Kalau mau bilang yang paling kena itu bakalan diet gratis, nggak usah ikut program yang diet, mau ke fitness, ya Pak ya. Tapi juga kita benar-benar semua hal, semua orang saya rasa dalam kondisi lockdown ini belajar untuk menahan diri ya. Karena benar-benar a lot of restriction, dan ya restriction paling besar ya freedom. Ya benar-benar kita juga menyadari bahwa kebebasan itu adalah satu hal yang bernilai sekali. Ada teman yang bilang, Iya Pak. Oke, makasih Pak James untuk sharingnya. Nah, Kak Aisyah, penurunan berat badan ya. Kak Aisyah. Halo, kita lanjut ke Kak Aisyah ya. Kak Aisyah ya, sudah halo. siap? Oh, oke. Ya. Nah, Kak Aisyah mau tanya nih sama teman-teman PMI-nya, udah pada vaksin belum? Oh, ada yang sebagian vaksin, ada yang nggak bisa vaksin di sini. Ya, nggak semua PMI itu bisa vaksin. Oh, nggak semua. Kak, ini Ya. videonya udah dibuka ya? Oh. Oke, udah. Berarti ada yang bisa, ada yang nggak bisa ya vaksinnya? Iya, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Oh, kendalanya apa? Kenapa nggak bisa ya? Kendalanya itu ada yang nggak ada paspor. Bagi yang punya paspor itu kan bisa vaksin gitu kan. Ada yang nggak megang paspor gitu, jadi nggak bisa vaksin. Seperti itu. Oh iya. Jadi kalau yang pegang paspor semua oke ya bisa vaksin ya? Oke, iya bisa. Kak Aisyah, videonya bisa dinyalain? Kak Videonya Aisyah? tutup ya? Oh iya, kepencet kali ya. Oke. Oke. Berarti ada yang bisa vaksin, ada yang nggak bisa ya? Nah, yang nggak bisa vaksin itu pada di Shanghai nggak, Kak Aisyah? Oh, di Shanghai juga? Iya, ada yang di Shanghai, ada yang di luar Shanghai juga. Nggak semua PMI itu ada di Shanghai semuanya. Oke, jadi Kak Semua Aisyah kota sendiri pasti udah vaksin? Alhamdulillah sudah, saya di sini. Ya, Oke. karena majikan waktu bisa bantu seperti itu. Oke, mantap. Nah, kalau Kak Aisyah vaksin dikasih sama, bukan gratis ya? Masa gratisnya dari pemerintah atau dibayar majikan Kak Aisyah? Dibayar sama majikan. Oke. Dibantu sama majikan ya seperti itu. Nah, Kak Aisyah kan kerja nih di tempat majikan. Jadi selama puasa gimana? Masih oke? Pengalaman Alhamdulillah, kadang ya bolong-bolong juga. Nggak semua full 1 bulan. Ya. Kak Aisyah di distrik mana ya? Di Cimpu.
Oh, Cimpu. Oh, oke. Iya, Di Cimpu. di sini. Oke, juga lagi kena lockdown ya, Kak ya? Sama lagi lockdown juga, udah terkurung. Udah kira-kira berapa lama nih? 1 bulan lebih kayaknya, hampir. Wah, Ya, 1 bulan selama lebih ya. iya. Oke, Kak Aisyah sehat-sehat ya, Kak Aisyah. Makasih buat Terima sharingnya. kasih. Terima Terima kasih semuanya. kasih. Terima kasih. Iya. Adik-adik mahasiswa Nanjing. Sendiri Halo, Kak. nih. Sendiri Kami rame nih. nih, Kak. Kami rame nih. Wes. Halo. Halo. Oh, udah di luar aja nih. Ini lagi di mana? Ini lagi di kantin. Lagi Oh, di ngerayain kantin. Lebaran. Oh, mantap. Di Nanjing kan kalau lockdown kan Shanghai ya. Nanjing kena juga kah? Coba Mungkin kalau ceritain dari- nih. Mungkin kalau dari kita mahasiswa Nanjing dampak COVID sendiri mungkin yang pertama kelas offline, Kak. Kelas offline jadi online gitu. Terus yang kedua lockdown kampus. Lockdown kampus sendiri yang pertama kita dulunya bisa keluar kemana aja kapan aja tapi embel-embel Jingja. Sekarang udah nggak bisa kemana-mana. Jadi kita Oh, muter-muter setelah aja. Xinjia ya? Setelah Xinjia nggak boleh itu lagi? Nggak bisa keluar lagi? Dalam embel-embel Jingja, dulu kita bisa keluar tapi Jingja, cuman kalau sekarang kita udah benar-benar nggak bisa. Nggak bisa Oh, oke. keluar. Iya. Nah, kan selama di kampus gitu, makanan kalian disediain sekolah gratis atau mesti bayar? Kita dulu karena kita masak, kita dulu pesan ini dari apa sih namanya? Dari apa sih namanya? Aplikasi kayak tahu cacai gitu di Tapau. Hari ini beli, besoknya datang. Tapi karena COVID ini jadinya nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita setiap hari makan di kantin. Kantin tetap buka. Kantin tetap buka. Nah, itu dibayar sendiri pribadi atau dikasih gratis gitu dari sekolah? Bayar sendiri, Kak. Bayar sendiri. Oh, tetap bayar sendiri. Nah, pada semua udah vaksin belum? Udah vaksin belum? Vaksin terakhir kita 3 kali ya udah yang vaksin booster ya. Baru dua kali Kak. Oh, Cuman 2 yang kali. buat PCR kita hampir tiap hari. Oh, Nanjing juga PCR-nya setiap hari. Wow. Iya, Aku bahkan nggak nanti tahu, ini aku jam kirain Shanghai doang. setengah 3 kita ada PCR lagi. Oh, gitu. Nah, kalau yang di Nanjing gitu vaksinnya dibayar sekolah atau kalian mesti bayar? Gratis, Kak. Oh, gratis. Oh, berarti mahasiswa gratis ya. Nah, kalian acara apa aja nih selama Lebaran? Kan nggak boleh keluar kan? Orang Iya, Indo Kak, di ini sana banyak nggak? orang Indo di sini baru cuman 7. Cuman hari ini tadi kita baru selesai sholat Id jam 9 tadi bareng teman-teman muslim dari Bangladesh, Uzbek sama Tajik. Bareng-bareng. Baru sholat Id hari ini jam 9 tadi. Kalian pada sholat di mana? Kita sholat di Suse. Di dom Suse, kita. asrama. Oh, oke. Aku kira mana tahu ada tempatnya ya kan. Karena mungkin ada beberapa sekolah di China dia ada kayak tempat ibadah gitu kecil, ruangan gitu buat orang luar negeri gitu. Jadi aku kirain kalian ada ke ruangan. Oh, berarti di Suse aja ya, di apartemen. Ada itu, Kak, ada kayak ruangan gitu, dapur, cuman dapurnya lagi kosong gitu. Terus akhirnya kita bersihin dulu, kita buat jadi tempat sholat. Oh, mantap. Nah, kan di sana ada banyak teman-teman yang merayakan juga. Jadi kalian ada buat acara nggak? Yang mana tahu ada. Acaranya cuman sholat Id bareng aja tadi, cuman kalau yang sekarang kita lagi kumpul-kumpul sama teman-teman Indo semua. Di sini cuman acara makan-makan aja di kantin. Oh, oke. Enggak, aku kirain berarti selama lockdown di sekolah gini kalian juga nggak ada acara mahasiswa ya? Nggak ada ya? Belum ada sih, Kak. Belum ada. Perkiraan sekolah bakalan buka lagi kapan? Ke offline Mungkin kelas? pertengahan
pertengahan bulan Mei ya mungkin. Pertengahan bulan Mei mungkin udah mulai normal karena Kuwaiti sekarang juga udah mulai buka lagi, udah mulai. Oh, oke. Ya. Oh, Kuwaitinya udah oke ya semua ya. Udah mulai membaik lah ya. Semoga ya cepet-cepet baik. Jadi kalian juga bisa keluar jalan-jalan di Nanjing. Oke, Amin. makasih buat Makasih, buat Kak. teman-teman yang di Nanjing. Kalian sehat-sehat ya. Makasih, Kak. Juga say hi dong. Sehat. Lanjut yuk ke teman mahasiswa dari Shanghai. Nah, gimana nih kondisi sekolah selama lockdown? Yang Shanghai, mahasiswa Shanghai. Oh, Baik, jadi kalian juga bisa halo, selamat siang. Ya, terima kasih Mbak Anastasia. Kondisi kita sekarang di kampus, alhamdulillah aman sih, aman. Terus apa namanya, tiap hari kita harus tes PCR juga sama dengan si Mas Mori. Dan apa namanya, untuk makanan kita dapat itu sih, apa namanya, di deliver langsung dari pihak kampus, di deliver ke asrama gitu loh, diantar ke asrama. Oh, diantar ke asrama. Nah, itu dibayar atau dapat gratis gitu dari sekolah? Untuk makanan itu kita bayar sendiri sih. Di awal bilangnya kayak gitu, bayar sendiri, tapi nanti bayarnya mungkin di akhir pas apa namanya, lockdown udah selesai, nanti baru kita bayar kayak gitu. Oh, jadi kayak mereka bisa hitungin ya. Iya, betul. Nah, berarti sayurnya itu udah ditetapin atau kita bisa milih sendiri? Untuk sayur udah mereka tetap apa namanya, ya tetapin mereka sendiri kayak gitu. Jadi kita cuman dapat apa, makan apa kayak gitu. Oh, nah untuk maaf ya, kan Muslim ya. Nah, untuk daging udah kasih tahu ke sekolah, jadi mereka bisa. Oh, oke. Soalnya kan mesti kasih tahu dulu ke sekolah kan, baru bisa dapet yang halal kan. Oke. Kelasnya gimana? Kelasnya udah Kalau online? kelas udah lama sih aktif. Mungkin di awal apa namanya, awal meledaknya kasus Omicron di Cina sempat terhenti 2-3 hari, tapi setelah itu apa namanya, ya lanjut lagi, ya meski dengan model yang berbeda dari offline ke online. Berarti kelasnya jadi online semua ya? Iya. Oke. Nah, udah vaksin belum? Udah vaksin? Bisa hitungin ya. Gak apa-apa, cerita aja. Belum sih, belum vaksin. Oh, belum vaksin. Karena sekolah nggak adain atau karena alasan sendiri nggak vaksin? Alasan sendiri sih. Berarti memang lagi nggak pengen vaksin ya? Oke, berarti kalau misalnya kamu mau vaksin itu gratis ya diberikan sekolah ya? Atau gimana? Untuk awal itu sekolah apa namanya, kasih kita gratis, tapi kalau apa namanya, kalau kamu udah cukup, maksudnya itu udah apa namanya? Udah kelewatan. Nah, udah kelewatan. Indonya udah lupa. Kalau udah kelewatan, jadi kita harus bayar sendiri. Gitu. Kita apply sendiri. Apply sendiri ya. Oke. Di tempat kamu ada orang Indonesia yang lain lagi nggak? Mahasiswa Indonesia? Kalau di kampus ini sih ada lagi yang lain. Dan alhamdulillah mereka juga sehat-sehat juga. Dan alhamdulillah karena pihak kampus juga apa namanya, kasih kita bansos juga, bantuan juga, kurang lebih udah 7-8 kali sih selama masa lockdown ini. Ya meski apa namanya, kita untuk apa namanya, buah nggak kekurangan. Oke.
Sayur mereka kasih sayur ya? Ah, sayur enggak sih, soalnya apa namanya kan makanan udah Asrama ya? kan makanan udah mereka apa namanya sediain kayak gitu. Kamu mau Jadi sayur berupa buat apa? apa kayak gitu. Ya. Jadi Berupa apa bantuannya? bantuannya itu kayak apa namanya kayak ada vitamin C, Oh, terus ada cemilan, ada air, terus kebutuhan hmm. lah, kebutuhan macam apa namanya sampo, ada kayak gitu. Odol gitu ya. Iya, Oke. Nah, hati-hati yo yang di Shanghai. Mahasiswanya jangan berkumpul dulu. Kita kan nggak tahu ya teman-teman mahasiswa lainnya gimana ya kan. Nah, iya tetap Mbak. jaga kesehatan, fit selalu. Kalau nggak salah kamu ikutan volunteer ya? Oh iya, ikut volunteer di sini. Soalnya kan tahu sendiri lah di kamar terus juga capek kan. Jadi hitung-hitung apa namanya beraktivitas. Jadi ya ngikut volunteer gitu biar biar gak cuman rebahan terus di kamar kayak gitu kan. Oh iya, benar-benar. Habis itu sekalian membantu orang lain ya. Iya, hitung-hitung bulan puasa Olahraga. kan. Bulan puasa kan Hmm. kemarin kan. Oh iya, bulan puasa kita buat yang bisa membantu orang lain juga ya kan. Ya, Oke, thank you ya buat sharingnya. Sehat-sehat iya Mbak selalu. Salam Ana. buat teman-teman mahasiswa yang lainnya Oke, ya, yang di sekolah kamu. oke Mbak Ana. Oke, Bang Andika. Kita lanjut ke Bang Andika yang sudah lama juga di China. Waduh, Waduh, baru sebentar. udah terkenal jadi artis nih, basis nih, band. Sambilan hobi. Gimana Bang, daerahnya aman? Daerah gua Jing'an sih oke ya, apalagi apartemen gua kan walaupun di Jing'an juga dia termasuk kecil, kita punya compound orangnya nggak banyak, dan dari awal kita emang nggak pernah ada case, jadi treatment untuk compound kita sih oke gitu, jadi nggak bisa di-compare sama yang lain lah, karena memang rules kan berdasarkan per compound gitu. Yang gue lihat sih teman-teman yang lain ya ada cerita sedih, ada cerita lucu, ada banyak surprise kan, yang tiba-tiba lu nggak kenal tetangga lu, tiba-tiba jadi baik, jadi temenan gitu. Gue juga di komponen sekitar gue nemu ternyata teman kantor gue tinggal deket sini, dan ada orang Indo juga ternyata di grup by compound gue. Oh, sebelumnya nggak kenal? Sebelumnya nggak kenal dan nggak tahu. Dan dia udah 6 tahun di sini. Lah, berarti jadi kenal orang Indo lagi ya kan? Tambah temen lagi. Ya. Iya, betul. Terus udah dapat bantuan nggak dari pemerintahan? So far, compound gue dapat 3 kali. 2 kali makanan, sekali yang kayak sampo dan kebutuhan lain, plus alat tes itu kan mereka terakhir kasih sekotak. Oh iya, antigen ya. Sebelumnya gak kenal. Makanan tetap grup buyer ya? Makanan lebih ke grup buyer ya? Gue agak prevent sih, karena memang puasa kita, gue kan nggak makan banyak gitu, jadi gue ngestok sesuai yang gue perlu aja. Jadi ketika freezer gue udah penuh, gue nggak mau nyetok terus, karena udah tahu pasti nggak kepake. Soalnya kan kayak sayur paling 2-3 hari juga udah nggak kepake lagi kan, karena karena pasti rotten kan, kayak buah gitu. Dan di Jing'an masih oke untuk order makanan, jadi kalau udah mau habis gitu baru gue order lagi. Di sini nggak terlalu bermasalah sih soal makanan. Oh, oke, sip. Terus kerjaannya gimana Bang? Kerjaan gue so far, walaupun kerjaan gue sebenarnya butuh ketemu user ya, karena gue IT onsite sekarang klien gue. Tapi kita nerapin WFH karena kita punya recovery plan untuk IT. Jadi semua serba online, kita udah siap, dan implementasinya nggak ada masalah sih. Jadi so far so good soal kerjaan. Yang kebanyakan kita dengar kan ya cerita dari kawan-kawan lah yang kerjaannya gajinya bergantung sama kelas gitu, yang mereka
guru musik, mereka ngajar gitu. Yang gitu-gitu, ada yang gajinya dipotong separuh, ada yang diliburkan di rumah walaupun kenyataannya di rumah aja gitu. Ya. Tapi mereka struggle, tapi ya memang harus dihadapin lah. Dan sebagai teman ya kita bantu mereka juga, kasih semangat sih. Gitu Iya aja. sih. Bener sih, yang paling kena ya yang jasa ya, guru atau yang singer, artis-artis itu ya kenanya dampaknya ya lumayan. Tapi lebih dampak lagi bos-bos sih, yang mesti harus bayar lagi walaupun nggak ada pendapatan. Iya, benar kan sih. Di rumah terus. Tapi gue denger kayak karena gue hobi musik, teman-teman gue musik, ada juga yang buka bisnis. Teman gue bilang, lu bisa apply ke government kalau rental lu tuh bisa gratis 3-6 bulan. Tapi itu bergantung kalau si yang punya tempat ini bukan independen. Jadi kalau dia based on the company, dia bisa reimburse. Jadi so far selama lockdown dia nggak bayar rental. Kan di rumah terus. Oh, begitu. Sip. Tapi aku juga dengar ada beberapa orang juga nggak mau penyewanya, nggak mau kasih gratis juga ada sih. Nah, iya gitu. Iya, ada yang mau. Iya, ada yang, aduh, kan tahu ya, yang di Shanghai rent begini super mahal. Jadi ya semoga bulan 5 pertengahan kita udah balik normal nih, semua bisa kerja. Amin deh. Gue udah nggak mau ngitung angka lagi. Nggak mau hitung angka, menghitung udah hari terbiasa ya. Di PHP-in. Iya. Kita nggak usah mikirin, mending kita jangan mikir kapan lockdown, ya udah taunya besok lockdown. Masanya udah buka, taunya besok langsung buka aja. Lebih enak kan kayak gitu. Jangan kelaparan deh. Gak apa-apa, diet. Diet. Oke, Bang Andika, thank you ya. Thank you, Bang. Wah, kita sekarang lanjut ke yang sharing terakhir, Mami Lina. Halo Anas. Halo, gimana? Hai. Baik. Gimana kabarnya? Dibaik-baikin. Berpikir positif gitu. Oke, jadi kita harus selalu positif ya. Gimana semasa lockdown? Sibuk apa? Ini kan, perkenalan dulu mungkin ya untuk teman-teman di Indonesia. Nama saya Lina. Di sini di Shanghai. Tahun ini 10 tahun. Di perusahaan arsitektur yang dimiliki oleh Shanghai sendiri. Jadi perusahaannya based dan own di Shanghai. Begitu. Kemudian mengenai lockdown ini, kami kayaknya compound saya udah lockdown dari tanggal 18 Maret. Jadi hari ini kayaknya 46 hari mungkin ya. Wah. 1,5 bulan. Iya, udah 1,5 bulan. Jadi kayaknya mungkin seperti teman-teman lain ya, maksudnya yang utama kita navigasiin lebih fokus itu adalah kesehatan mental kayaknya. Begitu. Kesehariannya sibuk nemenin anak online kelas kah, Mami Lina? Iya. Betul, saya punya anak umur 10 tahun, kelas 5 SD, jadi mulai kan diberlakukan online kelas itu sebelum lockdown ya, jadi waktu tahap pemerintah masih waktu itu tahap isolasi eliminasi ya sebelum lockdown itu, terus kayaknya pemerintah mungkin berkeputusan untuk menyelamatkan ini dulu ya, maksudnya anak-anak dari kecil. Transmisi di sekolah gitu. Jadi online school kan udah mulai tanggal 14 Maret. Jadi ya mulai saat itu ya sebenarnya kan sebelumnya Shanghai sudah pernah online school kan waktu awal 2020 ya waktu depan itu. Jadi kayaknya untuk saat ini tuh lebih baik lah, sistemnya lebih baik, sudah lebih berpengalaman gitu. Jadi sudah diatur kayak jadwalnya. Kan kami di sini sekolah mungkin berbeda dengan teman-teman di Indonesia ya. Kalau kita sekolahnya di sini, meskipun anak SD, kita mulainya dari jam 8 pagi sampai kalau sekolah biasa offline sampai jam 4 sore. Dan untuk online ini sampai jam 3.15. Jadi cukup
occupying gitu satu hari, tetapi tidak melulu diatur untuk tidak melulu ada di screen time gitu. Jadi sebagian screen time, sebagian nanti dikasih pekerjaan offline, tapi mereka bisa sendiri untuk checking nanti submit Oh, pengajian. Jadi maksudnya itu mungkin tergantung sekolah, tapi kebetulan sekolah anak saya memberlakukan sistem supaya anak-anak tuh independen gitu untuk mengerjakan tugasnya. oh, Iya, oh, tapi jadi, tetap sih tetap susah. oh berarti tetap ada kerjaan, masa dia ada aktivitas ya? Selalu ada aktivitas Senin sampai Jumat gitu ya? Ya seperti sekolah pada umumnya dia ada tugasnya. Ya memang kendalanya tetap ya, namanya juga anak-anak, apalagi kalau anak Iya. laki-laki itu mau nggak mau gitu kan ya ngerjainnya paling gitu. Iya. Dan maksudnya bedanya Ah, saat ini kayaknya sekolah sudah antisipasi dengan apa namanya lebih ke arah ini kesehatan mental tadi. Jadi tahun ini tuh ada konseling untuk anak-anak, ada jam untuk konseling untuk anak-anak. Jadi kayak oh, satu kelas ya itu yang positifnya ya. Jadi maksudnya hmm. diajarin untuk misalkan kalau anak-anak itu merasa frustrasi terhadap kondisi, keadaan, bagaimana mereka menyampaikan terhadap orang lain. Kan jadi kadang-kadang Hmm. kalau anak-anak kelas online kan kadang-kadang kalau mereka juga frustrasi sama mungkin koneksinya, mungkin mereka ingin menyampaikan sesuatu tapi temannya nyaut atau itu kan kadang mereka Oh, jadi marah, jadi naikkan iya. suara gitu kan. Nah, itu konseling itu Hmm. tuh membantu untuk kayak gimana menavigasinya, bagaimana menyampaikannya, kalimat apa yang harus saya lakukan. Jadi kayak misalkan tidak menunjuk kepada orang lain tapi berawal dari diri sendiri. Jika misalkan I message gitu, saya merasa gini, jadi kamu tolong begini, Oh, hal-hal semacam itu. Jadi setiap minggu tuh ada kelas konseling juga untuk anak-anak. oh Karena kayaknya bagus ya. iya, kayaknya sekolah juga mengenali ya, maksudnya merecognize kalau tahun ini kayaknya anak didik dan guru pengajar juga merasa apa ya, mungkin karena segala sesuatu yang policy-policy yang terus berubah, segala sesuatu yang apa namanya misalkan ketidakjelasan gitu, jadi mereka kan banyak yang merasa stres kan, Iya jadi benar. ya, sekolah banyak menavigasi hal seperti ini gitu. Oke, thank you Mbak Lina untuk sharingnya. Nah, Thank you. Oke, sebelum sesi tanya jawab, saya ingatkan lagi ya kepada teman-teman YouTube. Nah, untuk kalau ada pertanyaan bisa diketik di komen ataupun live chat. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sebelum kita masuk ke, oke, ini sharingnya udah selesai, semua teman-teman yang di sini, semua narasumber kita, dan sekarang kita ke sesi tanya jawab lagi ya. Kita kembali ke Pak Konjen nih, Pak Konjen. Tanya jawab, saya ingatkan lagi ya kepada teman-teman YouTube. Pak Konjen. Iya, Halo Pak. iya, iya. Aduh, mau gangguin lagi. Pak, ada pertanyaan nggak atau yang mau disampaikan kepada kami yang di sini? Pertanyaan lupa tadi. Narasumber kita, dan sekarang kita... Pertanyaan saya sebetulnya justru nggak nyambung, nggak ada hubungannya. Anas di Shanghai ya, bukan di Jakarta. Iya, bukan. Aku di Shanghai, Pak. Iya, ya. Lupa Iya. tadi nggak nyiapin pertanyaan yang tadi kepikiran malah itu aja. Belum. Nanti pas dulu. Nanti saya cari pertanyaan. Oke, nggak apa-apa, Pak. Nah, dari para partisipan ada pertanyaan untuk sesama partisipan atau untuk Pak Konjen nih. Mumpung Pak Konjen di sini nih, kita kasih pertanyaan apapun ya, Pak ya. Nah, yang di YouTube juga kalau mau tanya langsung ketik ya. Dari para partisipan ada nggak? Kalau nggak ada, ini ada yang dari live chat nih Pak. Ada yang nanya, Pak Konjen mau nanya kalau WNI mau ganti paspor di masa sekarang kira-kira gimana? Belum bisa karena kami belum bisa ke kantor dengan staf yang jumlahnya sedikit. Lalu FAO, pemerintah Shanghai itu hanya memberi jatah 2
kartu untuk bisa ke kantor saja. Itu pun tidak bisa dimanfaatkan karena 2 orang yang dicalonkan itu juga tidak bisa keluar compound. Karena itu belum tahu sampai kapan kantor bisa buka, sedangkan peralatan untuk memproses pembaruan paspor semua di kantor. Dalam pembahasan dengan Pemda Shanghai itu tentang keterlambatan yang menyangkut prosedur dokumen kependudukan atau hak tinggal dan sebagainya, itu juga dipikirkan. Jadi silakan dilaporkan aja ke kami, nanti semua akan dicatat untuk negosiasikan ya, bagaimana solusinya. Oke, jadi Pak ada lanjutan pertanyaan. Jadi dia bilang WNI harus gimana? Ya tadi Bapak Konjo udah bilang tinggal laporkan ke KJRI Shanghai. Nah, dia bilang tidak ada masalah ya Pak nantinya. Kan misalnya paspornya udah expired nih, ntar ada kenapa-napa nggak gitu. Iya. Seharusnya tidak masalah karena kita sekarang berada di kondisi darurat ya, kondisi force majeure. Bahkan beberapa staf KJRI pun sudah expire, kartu FAO-nya sudah expire dan sebagainya. Ada contohnya. Ada contohnya. Oke. Jadi teman-teman yang tadi tanya, yang ini udah oke ya. Jadi sementara nggak masalah. Dan dari pemerintah Shanghai mereka juga bisa maklumin karena ini sekarang lagi kondisi darurat dan memang kondisi yang di luar dugaan. Jadi tidak masalah, tinggal dilaporkan ke KJRI Shanghai, dan juga untuk masalah visa bisa langsung kabarin KJRI Shanghai juga ya, biar dikasih solusi atau nomor telepon yang bisa dihubungin. Oke. Aku boleh nambahin sedikit nggak sharing pengalaman? Oke, boleh. Ini boleh. Sebetulnya tidak ditanyakan, tapi mengenai visa kita di sini pasti kita cemas dong kalau misalkan visa kita, kebetulan visa saya tuh tinggal kurang dari 1 bulan, jadi bakal expire 29 Mei ini, visa untuk tinggal residence permit di Shanghai. Terus saya sempat telepon ke Exit Entry Bureau, katanya untuk kondisi ini memang dianggap overstay, jadi misal semua orang yang overstay ini dimaklumin istilahnya, nanti langsung cepat-cepat diurusnya ketika memang sudah buka, dan itu bisa dicek di websitenya kapan sudah mulai buka Exit Entry Bureau-nya gitu. Jadi untuk sekarang kalau ada keterlambatan tanggal visa itu nggak apa-apa, masih dianggap overstay yang dibolehkan gitu. Oke. Berarti nggak didenda ya? Yang ditakutkan didenda. Betul. Oke. Makasih Mbak Lina. Pak, saya ada pertanyaan buat Pak Konjen nih. Pak, ada trik nggak? Jadi kan ini kan banyak nih WNI, aku sendiri dan yang lainnya kan stres nih di rumah kan. Ada trik-trik biar di rumah nggak stres, atau apa yang harus dilakukan kalau misalnya positif COVID dari Bapak? Trik-trik cara-cara biar nggak stres sama COVID, ataupun kalau misalnya nih yang kena COVID, ada WNI yang kena COVID, gimana ya Pak ya? Laporkan atau bagaimana? Mudah-mudahan yang jawab semuanya, siapa tahu yang lain punya trik-trik yang lebih bagus ya. Saya pun sebetulnya setiap PCR dan antigen selalu bertanya-tanya juga, berdoa, aduh mudah-mudahan negatif selalu. Jadi itu nampaknya perkara psikologis kita semua. Peraturan dari pemerintah Shanghai-nya juga kan seperti hukum besi gitu. Kalau memang mereka kalau yang positif itu harus diangkut
dipindah ke karantina center, ya mau gimana lagi gitu. Cuman jadi artinya ada juga teman gitu yang teman kita yang di Shanghai juga yang akhirnya triknya beliau adalah mempersiapkan mental. Pokoknya siap aja segala macam peralatan jika seandainya positif dan harus ke karantina, disiap mental aja. Termasuk bertanya juga kepada yang lain yang sudah mengalami masa masuk karantina. Ya nampaknya karantina itu lain-lain kan nasibnya ya, ada yang lumayan, ada yang kurang gitu. Lalu bagaimana dengan yang kontroversi? Kontroversi itu artinya hasilnya belum tahu positif dan sebagainya. Itu mungkin bisa pertanyakan lebih lanjut ke otoritas setempat. Statusnya yang benar dia itu seperti apa? Atau mungkin juga bisa melakukan negosiasi ya. Tergantung dari konteks saat itu, lalu mungkin orang-orang yang terlibat saat itu, terus watak dari para manajemennya mungkin ya. Kalau memang mau tetap juga mencoba lobby, coba saja. Tapi juga mau memilih seperti teman tadi yang siap mental aja gitu, boleh juga. Silakan yang lain bagaimana tuh triknya? Yang lain ada. Pak, sekarang WNI ada, setahu Bapak ada yang masuk ke Fangchang, yang tempat karantina nggak? Ataupun yang positif, ada yang lapor nggak? WNI sendiri. Setahu saya 2 kasus, yang satu masuk, sekarang sudah keluar, satu lagi ya berurutan ya. Nggak tahu sudah keluar atau belum. Cuman ya dengan segala romantikanya, yang setahu saya ada 2 orang. Oke Pak. Semoga nggak ada lagi tambahan. 2 cukup Pak. 2 jangan yang tambah, dan semoga semua lagi pada sehat. Ya. Dari Pak Indra, Pak James, teman-teman mahasiswa, ada yang bisa kasih trik biar ke teman-teman kita yang di Shanghai, yang ini kan udah lockdown paling dikit sebulan ya, yang ada yang bahkan udah mau 2 bulan, ada trik-trik yang mau di-sharing, langsung nyalain mic-nya, langsung sharing. Ada nggak ya teman-teman? Gue ada tips, Nas, yang buat Oke, mantap. Gue ada tips yang buat udah pernah kena, karena ini berdasarkan pengalaman 2-3 teman gue yang udah pernah dibawa quarantine center, sama tips yang masih stay di rumah untuk bisa ya at least lu punya mental tuh masih happy lah gitu. Untuk yang positif, untuk yang positif sih berdasarkan pengalaman teman gue, semua 2-3 teman gue yang masuk quarantine center nih kebetulan mereka dapat tempat yang bersih, walaupun emang agak sempit, mereka punya sekat-sekat gitu kan. Problem mereka tuh paling utama tuh toilet pertama, karena emang toiletnya bau dan mereka nggak selalu sering mandi atau pergi ke kamar mandi buang air kecil, buang air besar begitu. Jadi yang pasti toiletnya bau. Kalau saran gue sih, gue bilang ke mereka, harusnya dulu awal-awal lu bawa parfum. Itu yang mereka lupa. Jadi untuk kebutuhan makanan mereka dapat 3 kali sehari. Mereka dapat air bersih. Terus ya cuman mandi aja gitu. Jadi 2 teman gue ini rata-rata mereka stay 10 hari karena harus dapat 2 kali tes negatif baru mereka boleh pulang. Yang 2-3 orang ini udah di rumah sekarang. Jadi mereka udah oke, ada yang compoundnya udah bisa keluar, mereka bikin piknik di bawah rumah gitu. Dan untuk yang belum yang nggak kena, dan untuk yang nggak kena, saran gue sih pertama tetangga lu diskusi apa aja deh sama tetangga lu tuh sekarang selalu punya solusi yang lebih baik daripada orang di luar gitu.
Itu kayak yang kita punya sistem barter makanan sekarang. Gue punya ini, lu ada ini enggak? Lu punya ini enggak? Kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi, in touch sama tetangga lu. Kedua, teman-teman lu sih. Jadi selama lockdown ini gue banyak main game sama teman-teman Indo. Maksudnya kita main game online yang bisa bareng-bareng gitu. Itu ngebantu ngedistract pikiran lu sih. Kita banyak main game. Gue start main game PUBG di lockdown ini yang sebelumnya gue nggak pernah main game. Terus kita punya game online gitu. Terus karena gue main musik juga, kita bikin apa namanya online ngejam gitu. Collab. Teman-teman itu nyita waktu banget. Maksudnya selain kerja ya, karena kita masih work from home, Senin sampai Jumat masih kerja, kita harus standby. Selain itu ya reach out lah, maksudnya reach out tetangga lo, reach out teman-teman lo. Itu ngebantu banget. Oke, makasih Bang Dika sharingnya. Yo. Mantap. Game ya. Game, oke. Wah, perusahaan game ini naik nih. Naik nih semua. Oke. Sebelum penutupan, aku pengen terima kasih sekali lagi kepada Pak Konjen, Pak Indra, Pak Jim, Kak Aisyah, teman-teman mahasiswa Shanghai, Nanjing, Bang Andika, dan Mbak Limna yang udah bersedia ikut acara ini. Thank you banget ya semuanya. So, ini aku pengen ngomong sama teman-teman yang di Indonesia. Shanghai itu sebenarnya yang kita ketahui kan ada bad news, ada good news. Nggak semua bad news dan juga nggak semua good news. Nah, hal apapun kita tetap harus lihat dari dua sisi. Seperti tadi Pak Konjen bilang, kita juga menerima hikmah dari semuanya ini. Dan teman-teman yang di Indonesia nggak usah khawatir, kita WNI di sini masih oke-oke aja. Karena kalau misalnya ada yang nggak oke pun, dari KJRI Shanghai bisa memberikan solusi dan memberikan saran apa yang harus kita lakukan. Dan kalau yang nggak tahu nomor telepon KJR Shanghai ini, dicatat ya, 1356-440-6540. Nah, hanya hotline ini yang 24 jam loh guys. Nah, kalau lu mau telepon teman-teman lain di sini kayaknya nggak ada yang sampai 24 jam. Iya Pak kan? Ini 24 jam menerima message dan telepon ya Pak ya. Oke, dan bisa di-follow juga WeChat official account-nya Shanghai dengan nama Konsuler Shanghai. Semoga Shanghai cepat sembuh dari COVID dan semoga COVID ini juga hilang dari bumi ini. Oh iya, jangan lupa guys. Jadi hari ini bakalan lanjut lagi. KJRI Shanghai ada buat silaturahmi juga sama para WNI. Nah, jam 4 sore waktu China, jam 3 sore waktu Indonesia ya, waktu Indonesia bagian Barat. Nah, yang diselenggarakan KJRI Shanghai di Zoom ya. Nah, meeting ID dan passwordnya ini udah ada kita sharing gambarnya. Jadi teman-teman yang lagi lockdown, teman-teman Nanjing lanjut ya ke Zoom. Bakalan ngobrol lagi, yang nggak puas ngobrol sama Pak Konjen dan teman-teman lainnya bisa lanjut lagi di Zoom. Bentar lagi, 2 jam lagi ini. 2,5 jam lagi. Oke. Nah, jadi sebelum kita ending, kita rame-rame, Pak, semua nyalain mic-nya, kita rame-rame bilang, Ciao Shanghai. Aku bilang ya, 1, 2, 3, Ciao Ciao Shanghai. Hai.